Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya ingin memberikan analisa atau opini saya mengenai XUSD. Tapi perlu diingat ini bukan sinyal, ini hanya mapping saja atau opini saya. Sekarang kita cek dari time frame daily. Seperti biasa kita menggunakan step by step ini. Maaf ini H1 ya. Kita time frame yang gunakan untuk intraday adalah H1 sampai D4. Dan kemudian untuk entry-nya bisa M1 paling kecil, M5 dan M15. Dan untuk step by stepnya, pertama tentukan struktur dulu dengan BOS atau break structure, kemudian tandai liquidity yang belum di swap, lalu tandai SND zone, dan terakhir tandai POI dan cari konfirmasi. Sekarang kita cek di sini, kita nggak perlu ragu lagi, ini adalah trend bullish dan ini adalah bos-bosnya. Lalu kita sekarang cek di sini, di zona ini ya, zona masih sangat kuat ya. Di sini kita lihat terjadi kompresi di sini. Sini juga terjadi sideways kemarin lumayan panjang dan sekarang sudah break sidewaysnya. Dan kemungkinan area ini juga nanti akan di break ya. Karena apa? Karena kalau kita cek di weekly, ini ada equal high ya di sini ya. Nah, ini adalah liquidity yang belum di swap. Equal high. Nah, ini liquidity yang belum di swap. Kemungkinan harga akan naik lagi lebih tinggi. Dan sekarang kita cek lagi ke daily. Ini kalau kita lihat bukan supply yang kuat ya. Coba kita cek ke H4 untuk mencari POI-nya. Belum jelas. H1 semalam price sempat respect ya dari sini dari ini tuh, dari 2035 ke 2000 sampai 2020 ya, lumayan jauh, 150 pip. Nah, sekarang kita lihat kenapa di respect. Nah, di sini ya, di M30 dia ada order block imbalance ya. Ini ada imbalance di sini. Ini juga imbalance. Ini zona imbalance. Di sini juga ada engulfing. Ini engulfing ya. Bentar, kita tandai engulfing. Nah, ini juga merupakan setup ya bagi saya ya. Coba kita, ini namanya setup imbalance order block imbalance plus engulfing. Nah, ini namanya ya, saya namain seperti ini ya. Dan ini kan trennya naik ya. Nah, meskipun tren naik, kita bisa mencari counter trend di area seperti ini. Tadi malam saya nggak entry ya di sini, ketinggalan karena saya ketiduran, nggak sempat entry di sini. Padahal kemarin saya sudah mapping di sini ya untuk area sell saya, untuk area counter trend. Tapi saya ketinggalan dan tadi saya sell hanya dapat 40 pip doang. Nah, coba sekarang kita cek lagi di H4-nya. Dia udah respect zona ini. Dan kemungkinan kalau kita lihat di sini yang sekarang supply H4-nya ini bukan imbalance ya di sini. Dan bukan engulfing juga. Jadi ini kayaknya gampang sekali di break. Di sini bukan supply yang kuat dan kemudian di weekly-nya di harga 2070-nya ada equal high. Jadi kemungkinan dia akan men-swap dulu area ini. Dan bisa naik sampai 2100. Nah, ini hanya opini saya aja ya. Jadi untuk minggu ini saya sepertinya mengurangi trade di gold. Karena apa? Karena kalau kita cek di newsnya, coba kita buka, kalender hari Kamis. Ini
tadi malam news ada dua ya, ADP non-farm employment change, hasilnya positif ya, sempat membuat gold turun ya. Lalu kita lihat ini ada ISM service, hasilnya netral. Nah tadi juga ada FOMC ya, yang membuat gold jadi naik drastis. Nah untuk yang hari Kamis nanti malam ada news unemployment claim. Nah ini penting juga ya, high impact. Lalu yang paling penting itu di hari Jumat ya. Di sini ada USD, ada 3 ya. Yang paling utama adalah NFP atau non-farm employment change, average hourly earning. Nah itu penting. Nah untuk sekarang untuk demand-nya kita lihat di daily. Coba kita hapus dulu beberapa. Nah ini bisa menjadi POI kita untuk buy dengan target 2070. Tapi ini kayaknya akan sulit ya turun ke sini. 2070 minimal atau di sini. Nah untuk yang sell-nya saya tidak memiliki plan untuk sell ya, karena terlalu risk untuk sell. Kalau misalnya kita sell pun saya akan menunggu high ini di swap, baru saya cari sell di sini, di sekitar sini lah pokoknya, sekitar 2070-an lah pokoknya saya cari sellnya. Agak risk kalau sell di sini karena tadi order block di M30-nya sudah di respect, sudah diambil, jadi itu bukan zona yang fresh lagi. Oke. Nah untuk yang mencari konfirmasi buy di sini saya ada contohnya ya. Untuk M1 tadi malam itu saya sell di sini, risk entry hanya dapat sekitar 40 pip. Dan kemudian tadi di sini ada zona ya, konfirmasi di sini. Tapi saya nggak entry tadi tuh karena nggak lihat ada ini. Pas saya cek ini ada konfirmasi. Di sini ada change of character ya, cok. Di sini dia fly, membreak supply terdekat, lalu turun di sini, membentuk swing kecil naik ya. Ini diambil jadi inducement ya. Di sini ada imbalance. Nah ini terus naik. Nah ini adalah konfirmasi coach inducement. Kalau yang tadi di M30 tadi itu konfirmasi order block imbalance untuk counter trend. Nah ini adalah konfirmasi choke seperti biasanya untuk follow trend maupun counter trend. Saya rasa seperti itu aja ya untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan perlu diingat ini hanya opini saya saja. Jadi jangan dijadikan patokan untuk entry. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.